Apa kabar sahabat Mendes terkasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kita semuanya ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya ya. Terkabul apa yang menjadi cita dan cinta kita semua. Amin. Kembali bergabung ya, Mendes Tarot mengundang kalian untuk menonton video-video Mendes ya. Terima kasih selalu bergabung yang setia ya. Salam persahabatan penuh kasih tentunya dari Mendes buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah tetap panteng di channel aku Mendes Tarot. Dan selamat datang buat yang baru datang dan baru menemukan channel Mendes. Selamat bergabung ya. Semoga berkenan untuk selalu menonton readingan tarot Mendes ya. Oke, pada kesempatan kali ini Mendes mengambil tema ya buat kalian ya yang mempertanyakan pasangan atau gebetan atau tunangan atau suami. Mungkin masih bertanya-tanya apapun itu statusnya ya. Oke, di sini Mendes ambil sebuah judul atau tema, tuluskah cintanya padamu? Gitu. Apa tulus atau tidak ya? Pasanganmu mencintaimu. Ya, oke. Untuk seperti biasa ya, aku tekankan ini hanyalah sebuah readingan ya, atau bisa jadi dianggap saja sebagai file readings. Jadi bisa resonate bisa tidak ya. Kalau tidak resonate itu karena Mendes hanyalah membacakan sebagai manusia biasa ya. Tapi kalau resonate adalah karena kehendaknya dan mungkin milik kalian, karena energi kalian banyak tertarik dan tertumpah di tebaran-tebaran kartu tarot di kesempatan kali ini ya. Kalau belum, berarti energi kalian belum tertumpah dengan full, dengan sepenuhnya. Oke, tadi Mendes sudah shuffle ya, seperti biasa. Ya, kalau ada masukan ya buat Mendes cara membacakannya, atau kalian ingin langsung atau mau dikocok langsung, atau sambil kita menonton kalian mau menyaksikan mengocoknya atau enak pilihan kartu seperti ini gitu ya. Mendes akan berterima kasih sekali ya kalau kalian memberikan masukan-masukan yang positif buat Mendes ya, apapun itu. Yang penting masih menjaga kesopanan hubungan kita ini ya. Salam persahabatan penuh kasih dari Mendes. Oke, kita mulai ya. Aku ambil shuffle ya. Ada tiga file, tiga pilihan. Pilihan pertama langsung diwakili oleh bunga mawar merah. Mawar merah. Dan shuffle yang kedua diwakili oleh bunga gold ya, gold ya. Oke. Kemudian untuk file yang ketiga diwakili oleh bunga merah marun. Kalian bisa pilih salah satunya atau semuanya, atau dua file juga bisa. Barangkali energi kalian bisa nyangkut kemana-mana. Namanya juga general reading ya, bersifat menarik energi dari segala penjuru, segala semua ya, dari energi sahabat semuanya ya yang berada di seantero dunia ini. Oke, silahkan dipilih, dipandangin dulu, disenyumin dulu ya, baru klik mana yang menarik di hatimu. Jangan lupa gunakan intuisi, fokuskan pemikiran ya, dan fokuskan orang yang kalian tuju, dan berdoa paling utama. Oke, silakan pilih.
Ada waktu seperti biasa 5 detik saja ya, dimulai dari sekarang. Kalian sudah memilih? Sudah merasa klik gitu di hati? Oke. Semoga pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik buat kalian ya. Apapun yang terjadi kita harus hadapin. Jadikan ini hanya suatu acuan saja untuk menjadi kita lebih baik ya. Apapun yang terjadi kita harus siap menerima resikonya dari suatu pilihan, termasuk memilih file dari tebaran tarot ini. Oke ya, kita mulai dari file yang pertama, file ketiga, file kedua kita sisihkan di sini ya, agar kita menjadi lebih mudah dan lebih leluasa membaca. Oke. Ada diwakili bunga berputikan gold. Oke, semoga readingan ini bisa menjadi motivasi kalian ya, dan jangan jadikan patokan ya. Jadikan ini hanya suatu perbaikan diri ya, karena ini prediksi ya, bisa resonan bisa tidak, dan jangan jadikan dasar atau pedoman kehidupan kalian sehari-hari. Oke, siap? Relax saja ya, jangan tegang. Jangan senyum-senyum sendiri. Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Tuluskah cintanya padamu? Oke. Bottom of the deck-nya ada 3 scope atau 3 of spades. Ya, aku taruh sini 3 of spades. Oke. Clue-nya ada 10 ya, clue-nya. Oke. Kemudian tebaran reader tarotnya ya. Tarot readernya ada mewakili perasaan si dia yang ke-7. Ada Page of Cup, dan ada Ace of Cup ya. Terus ada 6 pedang atau Six of Wands. Kemudian ada Judgment. Oke. Terlihatkah? Ya, kita lanjut ya. Ada klarifikasinya, ada Six of Cup. Ya. Kemudian ada Four of Wands. Oke. Ada Six of Swords atau 6 pedang, dan ada Ace of Cup ya, kelihatan. Oke, aku rapihkan dulu biar enak di. Oke, tuluskah cintanya padamu? Yang pilih nomor 1, apa yang ada di gejolak hati kalian? Jangan sampai nggak bisa tidur ya, gara-gara memikirkan ketulusan. Nanti yang ada sakit ya. Kalau sakit kita nggak bisa dong melihat dia lagi, ya kan? Oke. Ada bottom of the deck-nya 3 of Spades ya di sini ya. Kalian berdilin dengan elemen udara ya. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Kalau Mendes bicara tentang elemen atau zodiak ini ya di sini, ini bukan berarti kalian berdiri dengan zodiak ini, tetapi energi yang banyak masuk di sini adalah, yang tertarik di sini adalah elemen udara, gitu ya. Oke. Juga kalian berdiri dengan elemen tanah ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kita mulai. 3 scope ya. Jangan deg ya. Apapun yang terjadi, siapkan mentalmu. Selalu semangat, oke. 3 scopes.
ada diartikan ya di sini ya, perpisahan. Aduh, nggak apa-apa ya. Yang kelihatannya menakutkan biasanya belum tentu menakutkan hasilnya, ya kan? Oke. Perpisahan ya, mungkin karena ketidaksetiaan. Jadi berhati-hatilah dalam berhubungan. Ini ya, Pak teman menterinya bicara seperti itu. Ya, terus ada clue-nya 10 ya. Seseorang yang tak dikenal atau orang luar akan membawa kabar yang baik ataupun menarik ya. Kalau masalah keuangan, kalau masalah keuangan berarti ini adalah suatu keuntungan ya, bukan merugikan, tapi keuntungan. Ya, tetapi ada tetapinya. Jangan terlalu percaya sama orang ini, oke? Sama orang luar ini yang tak dikenal ini jangan percaya. Jangan terlalu percaya ya. Di sini mewakili perasaan dia ya, tebaran tarot readernya ya, ada Page of Cup. Page of Cup adalah keraguan-raguan. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau bisa dia. Masih merasa meragu-ragukan hubungan ini ya. Ada Ace of Cup, yaitu awal dari hubungan ya. Kemudian ada Six of Wands, yaitu pencarian ya, meninggalkan hubungan masa lalu dan mencari hubungan baru ya, yang menjadi lebih baik ya, yang akan menjadi lebih baik. Dan ada Judgment. Judgment di sini diartikan dengan pertimbangan ya, pertimbangan dan memohon kebaikan yang bagaimana ya, untuk menuju, tentunya ini kita membahas tentang hubungan ini perasaan dia. Dan klarifikasinya ada Six of Cup ya, diartikan dengan berbagi kasih ya, tentunya dalam hubungan ada menerima, ada memberi, ada memberi dan ada menerima, take and give ya. Dan ada Four of Wands ya, di sini adalah diartikan suatu tujuan ya, suatu tujuan dalam menuju ke hubungan ini tentunya, karena kita bicara tentang hubungan ya. Ada Four of Wands, Four of Swords, agak ini ada nggak connect. Ini tadi ada sesuatu yang lewat, tapi sekarang udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ace of Cup. Oke. Kita ulik, ayo, apa makna dari tebaran ini ya. Oke, pesan aku bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi kalian ya. Ada keraguan-raguan dari si dia ya, yang masih pacaran ini tentu masih gebetan yang atau pendekatan gitu, atau pacar atau tunangan, bahkan bisa suami istri ya. Pasangan kamu atau kamu itu ada keraguan-raguan tentang kesetiaan ya, ada keraguan-raguan tentang ketulusan ini. Apakah kalian LDRan sehingga ada keraguan-raguan atau menancangkan tentang ketulusan? Bisa jadi ya. Tapi bisa juga walaupun nggak LDRan, tulus itu juga harus ditanya ya, kan? Untuk meyakinkan diri kita untuk biar hubungan ini menjadi selaras gitu. Kalau udah tahu dia tulus, kita juga akan merasa tenang. Di sini ada keraguan dari pasangan kamu atau kamu ya, mungkin, atau gebetan kamu ya, atau suami atau istri kamu
Karena di sini adalah langkah awal untuk hubungan baru ya. Ada langkah awal hubungan baru. Terus kenapa dia pergi? Dia pergi meninggalkan hubungan yang sekarang untuk mencari hubungan yang baru. Ini dia. Hati-hati. Ya, bisa terbolak-balik loh. Ini bisa kamu, bisa dia. Ya, kenapa dia lari? Dan kenapa dia masih mempertimbangkan terus hubungan ini? Ada apa dengan kalian? Apakah kalian punya sifat tidak setia dengan pasangan? Kalau iya, kenapa kalian pertanyakan tulusnya, ketulusan cintanya? Menurut Mendes ya, buat yang nonton ini ya, pasti kamu tulus orangnya, tapi pasanganmu tidak. Mendes bicara apa adanya ya, yang Mendes lihat ya. Karena di sini pasanganmu mencari yang baru. Bukan akan lagi ya, apa ya? Dia ragu-ragu tentang hubungan ini. Mungkin ada ketidaksetiaan ya dari kalian. Karena pasangan kamu pergi meninggalkan hubungan ini ya. Dia akan mencari hubungan yang menurut dia akan menjadi lebih baik. Karena di sini ada pertimbangan. Ada apa sih? Kalian kenapa? Berantem? Adu argumen? Atau kamu ketahuan tidak setia? Atau dia curiga? Soalnya dia ragu-ragu tentang kesetiaan kamu. Ya. Dia ragu-ragu tentang ketulusan kamu, tapi di sini justru kamu yang menanyakan ketulusan dia. Bagaimana ini? Bagaimana? Ya, menurut aku ya, ini ada klarifikasinya, ada berbagi cinta kasih ya. Dimaksudkan di sini adalah, cobalah kalian relaksasi atau bermeditasi atau tenangkan diri ya, tenangkan diri kalian yang menonton ini ya. Kalian yang menonton, tentu kalian yang menanyakan kan, tuluskah cintanya padamu? Jadi kalian butuh relaksasi. Kalau mungkin dia ragu-ragu karena kamu memang tidak setia. Ya. Tapi untuk klarifikasi ini mengharapkan kalian itu berrelaksasi, meditasi ya, untuk mencapai tujuan hidup kalian, untuk tujuan hubungan ini, yaitu saling berbagi kasih. Begitu maksudnya ya. Ada yang tidak setia. Tulus sama tidak setia beda ya. Kalau tulus itu ya, itu rasa cinta. Kalau tidak setia itu adalah tindakan. Dan perlu kalian ingat ya, seseorang tidak setia itu bukan karena tidak tulus. Ya. Jadi tidak setia itu bukan karena tulus. Bukan karena tidak tulus, bukan. Dia tulus, tapi dia mempunyai sesuatu atau keraguan-raguan tentang kalian. Karena pada tindakan kalian itu tidak menunjukkan ketidaksetiaan. Jadi seseorang bisa meninggalkan kalian untuk tidak setia gitu ya. Itu. Jadi bagaimana sih cara klarifikasinya? Tulus itu sesuatu yang timbul di dalam hati dan yang tahu hanya dia sendiri. Tapi kalau tidak setiaan bisa dilihat orang lain, ya. Maksudnya gitu. Bisa terlihat oleh mata atau bisa disaksikan oleh tindakan-tindakannya. Tapi kalau tulus itu yang ada di dalam rasa dia dan hatinya seseorang gitu. Di sini aku melihat ya, aku melihat di sini ada ketidaksetiaan. Bottom of the deck-nya sendiri berbicara seperti itu, dan di sini ada pencarian baru.
Kalau kalian tanya, tuluskah cintanya padaku? Ya, mungkin dia punya ketulusan buat kamu, tapi dia ragu-ragu dengan hubungan ini. Ya, bisa jadi dia merasa kalian tidak setia. Ya, pada hakikatnya suatu hubungan ya, apalagi percintaan atau asmara, itu menggabungkan dua pikiran, dua hati, dua jenis yang berbeda untuk disatukan. Agar hubungan itu selaras dan bisa berjalan bersama-sama, yang menimbulkan suatu yang berbuahkan kenyamanan, kejujuran, kesetiaan, dan kepercayaan, maka harus tulus ya. Di sini ada ketulusan tapi tidak ada kesetiaan. Bisa vice versa, bisa kalian yang menonton atau bisa si dia, hanya kalian yang tahu. Tetapi dari hasil ini ya, ketulusan yang kalian tanyakan ini, si dia akan mencari kehidupan barunya, cinta barunya. Dia akan segera mengawali, karena mungkin dengan kalian sudah merasa tidak nyaman, karena dia ragu-ragu untuk kesetiaanmu ya. Diklarifikasikan di sini untuk membina suatu hubungan ini agar tidak terjadi ketidaksetiaan ini ya. Kalian harus melakukan relaksasi. Cobalah kalian introspeksi diri. Ajaklah pasangan kamu yang di sana untuk introspeksi diri. Kenapa terjadi masalah ketidaksetiaan ya? Mungkin kalian udah mengalami, udah mengerti atau melihat atau justru menyaksikan sendiri ketidaksetiaan si dia, atau sebaliknya si dia udah melihat sendiri ketidaksetiaan kamu di situ ya. Ini bisa vice versa. Untuk satu hubungan harus ada unsur saling membagi kasih, saling menerima, saling memberi, dan harus mempunyai tujuan hidup. Caranya bagaimana? Harus berbanyak-banyak introspeksi diri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu diantaranya kebohongan, ketidaksetiaan, pengkhianatan. Jadi klarifikasi di sini, kalian diharapkan agar hubungan kalian ini ya terhindar dari ketidaksetiaan ya. Jadi tulus itu bisa dikembangkan menjadi keindahan-keindahan, seperti bisa berbagi, menerima dan memberi, saling asih mengasihi ya, saling percaya, saling jujur ya, saling mengingatkan ya, dengan cara yang baik ya. Karena untuk mencapai suatu tujuan hidup ya, kita harus bisa memberi dan menerima apa adanya ya. Selalu lakukan introspeksi diri agar di sini mendapat awal suatu hubungan asmara yang indah ya. Kalian bisa mengawali lagi untuk permasalahan kalian ini ya. Di sini ada awal hubungan baru untuk kalian ya. Belum terjadi, baru mau diawali ketidaksetiaan itu. Jadi kalian masih bisa memperbaiki hubungan ini ya. Camkan, kesetiaan itu mutlak. Karena apa? Kesetiaan itu adalah unsur dari suatu hubungan. Ada jujur, ada setia ya, ada percaya, ada asih mengasihi, dan berlandaskan atau berdasarkan ketuhanan ya. Jangan pernah meninggalkan doa sepanjang hari ya. Jangan pernah, selalu berdoa dalam suatu perbuatan yang baik, selalu berdoa agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Oke. Untuk nomor 1 seperti ini barangnya ya. Tuluskah cintanya padamu? Tulus, tapi ada ketidaksetiaan. Sumbernya dari mana? Karena di dia ada keraguan. Mungkin dari kamu. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Kalau kamu masih mengharapkan hubungan ini terus berlanjut, belum terlambat, karena dia baru mau mengawali
dia masih mempertimbang-timbangkan untuk mencari kehidupan baru dan meninggalkan hubungan ini ya. Oke. Aku kocok sekarang black potnya agar kalian lebih tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Sarannya ada di sini. Soalnya di sini ada ketidaksetiaan. Tahu dari kamu, tahu dari si dia. Tapi yang pasti ada ketidaksetiaan. Sehingga dia akan mencari yang baru atau kamu yang akan mencari yang baru. Kalau kalian masih menyukai hubungan ini, masih menginginkan hubungan ini terus berlanjut, masih ada kesempatan hubungan ini bisa dilanjutkan ya. Tapi harus ada unsur saling berbagi kasih dan mempunyai tujuan. Selalu introspeksi diri ya. Oke. Aku kocok sarannya dulu, saran cinta untuk kamu ya. Semoga resonate buat kalian. Jangan takut terlebih dahulu. Jangan takut untuk minta maaf. Jangan takut untuk bertanya. Yang penting dalam tahap bertanya itu kita tetap menjaga lemah lembut, sopanan dan tata bicara kita agar tidak menyakiti pasangan ataupun orang lain. Oke, ada 4 ya. Aku ambil 4. Oke. Aku buka satu persatu. Ada apa sarannya ya? Takdir. Kalian tahu kan takdir? Kalian sudah ditakdirkan. Dan sekarang ini kalau terjadi seperti ini ya, yang kalian alami ya, itu mungkin memang udah takdir. Kekecewaan. Iya, tentu kalian akan kecewa melihat pasangannya tidak setia, mencari yang lain. Begitupun dia kalau melihat kamu tidak setia, tentu dia akan kecewa. Ada magic. Magic itu sesuatu yang ajaib atau rahasia ya, rahasia. Tapi sesuatu bisa terjadi karena magic sendiri mengandung 4 unsur ya. Ada pentacle, ada cup, ada swords dan ada wands. Ya, bisa terjadi karena di sini magic itu berhubungan dengan spiritual ya. Terus ada hubungan vertikal. Hubungan kamu dengan kekasih kamu atau pasangan kamu ini bisa membaik kembali ya. Hubungan antara kamu dan pasangan kamu ini bisa baik kembali kalau kalian mengharapkan kembali untuk menjalin hubungan lagi. Tapi kalau kalian udah kecewa dan kalian tidak mau memaafkan, tolong dimaafkan dia. Kamu bisa mencari hubungan baru lagi ya. Jadi tidak ada yang tersakiti. Waktu berkenalan baik-baik, putus pun baik-baik gitu ya. Untuk saran dari alam aku coba kocok ya. Semoga juga ini menjadikan langkah kamu yang seharusnya ya. Kalau itu kan saran dari cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan 1 atau 2 petunjuk untuk yang pilih file nomor 1 untuk menyelesaikan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung ya. Nggak apa-apa, dia langsung mau dibaca. Langsung mau ngirim pesan. Oke ya. Ada apa pesannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini yang pertama ya. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harap kemungkinan dikabulkan besar. Siapa yang lahir tanggal 26? Dia atau kamu? Atau ada apa di tanggal 26 ya? Atau umur kalian 26? Atau umur dia 26? Ini kalau dijumlah 2 tambah 6 itu jumlahnya 8. Ini bisa diartikan transisi atau perubahan ya. Kalian harus merubah keadaan ini menjadi lebih baik ya. Keadaan ini menjadi lebih baik, yaitu selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Karena bersamanya apa yang kamu harapkan itu besar kemungkinan dikabulkan. Oke. Ada ketidaksetiaan. Bukan tuluskah? Bukan.
Dia tulus, tapi ada ketidaksetiaan. Aku tidak tahu ini sumbernya dari masalah apa, kenapa terjadi ketidaksetiaan, atau karena ragu-ragu, ya, bisa jadi. Atau keraguan-keraguan itu timbul dari sifat perbuatan kalian ya, yang menonton ini, yang mempertanyakan. Padahal kamu tulus, tapi kamu itu suka sama bergaul sama teman gitu, sedang pasangan kamu nggak suka bergaul sama teman gitu. Jadinya dia ragu-ragu, dia orangnya introvert mungkin ya, tidak bisa menerima keramaian gitu. Jadi kalau kamu orangnya yang nonton ini adalah orang supel, kalau dia orangnya orang yang lebih cenderung senang dengan menyendiri gitu. Jadi kalau ragu-ragu itu kemungkinan bisa jadi karena masalah itu ya. Tapi atau dipacu atau dipicu oleh hal yang lain, keraguan-keraguan itu timbul karena apa? Yang kalian yang tahu ya, kalian berdua yang tahu atau kalian yang memahami masalahnya. Karena di sini tebarannya cuma seperti itu, tidak dengan jelas apa sebabnya ya, kenapa dia cari yang baru, kenapa dia ragu-ragu ya kan, kenapa dia tidak setia. Dia tulus, jujur tulus sama kamu ya, tapi ini ada keraguan. Kamu tahu di sono yang ragu ini, tetapi di sini ada keraguan sehingga ada ketidaksetiaan ya. Mungkin karena kamu suka berteman, yang jelas itu kamu suka banyak teman, sedang dia tidak, dan dia itu tidak menyukai hal itu, mungkin bisa jadi ya. Atau hal lain mungkin karena dia cemburuan gitu, atau dia nggak mau kalau kamu sama yang lain jalan, padahal cuman nggak ada hubungan apa-apa, cuman fun-fun aja gitu, tapi dia nggak mau. Jadinya menimbulkan rasa curiga sendiri pada dia sendiri ya, menimbulkan ragu-ragu tentang perasaan dia sendiri ke kamu gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 1, semoga cepat selesai masalah ini ya. Kalau kalian masih sayang, masih ada kesempatan ya, saling berbagi, saling menerima, saling mendapatkan saling berbagi kasih, saling menerima dan saling memberi apa adanya. Dan untuk mencapai tujuan, kalian harus selalu introspeksi diri agar kita kalau udah introspeksi itu biasanya tahu apa kesalahannya, jangan menyalahkan orang lain. Introspeksi diri itu begitu ya, tujuannya untuk mengerti kesalahan kita sendiri, meditasi dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, karena bersama Allah apa yang kamu inginkan besar kemungkinan akan dikabulkan ya. Kalian bisa mencapai hubungan baru lagi bersama dia, atau kalau kamu memang sudah tidak ingin meneruskan hubungan ini karena kalian kecewa ya, karena dia tidak setia ya, bukan tidak tulus ya, karena dia tidak dia tidak setia, atau kalian merasa dikhianati, bukan, nggak ada pengkhianatan di sini. Dia baru berpikir untuk mencari yang lain, belum melakukan, dia masih mempertimbangkan karena dia ragu-ragu terhadap ketulusan kamu, terhadap kesetiaan kamu gitu. Oke ya, terima kasih buat yang pilih file nomor 1. Maaf tadi ngomongnya itu agak belepotan, agak kebawa emosi gitu ya. Kenapa sih suatu hubungan tidak terjadi kesetiaan, kenapa tidak diomongkan gitu? Seharusnya kenapa kok ragu-ragu itu harus bertanya langsung kepadamu, atau kamu harus bertanya langsung kepada dia. Jadi gemes gemes aja gitu loh. Kalian harus lebih dewasa ya dalam menjalin hubungan itu ya, apalagi hubungan asmara, itu menyangkut dua perasaan ya. Oke, terima kasih ya. Kalau resonate ini adalah milikmu dan kehendaknya, kalau tidak resonate ya baik, jadikan ini fun reading untuk pembelajaran kamu ya. Kalau kesetiaan itu lebih penting dan ketulusan itu diutamakan ya. Ketulusan di atas kesetiaan, tapi setia lebih nyata ya, harus dibuktikan ya. Kalau tulus itu cuma ada di perasaan kalian. Jadi bisa untuk pembelajaran ya, buat yang tidak resonate. Buat yang resonate ya, ini adalah milik kamu. Jadi tadi solusinya juga udah Mendes kasih tahu sarannya ya. Kalau kalian masih suka untuk meneruskan hubungan ini ya, bicara baik-baik, terus kemudian cobalah untuk saling memberi dan saling menerima untuk suatu tujuan ya. Selalu introspeksi diri dan mulailah awal
percintaan baru, hubungan baru bersama pacar kamu yang ini ya, yang sekarang ini. Tetapi kalau kalian tidak ingin meneruskan, silahkan menjalin hubungan yang lain, cinta yang lain gitu. Tetapi tetap unsur ya, 4 unsur itu kalau udah menjalin yang baru, tetap tinggalkan ketidaksetiaan ya, tinggalkan. Jadi kamu harus setia, harus percaya sama dia, harus jujur, dan harus saling menerima dan memberi. Oke, terima kasih ya. Yang pilih nomor 1, senyum saja, relax saja. Ini belum kejadian ya, baru dipertimbangkan oleh si dia atau oleh kamu yang pokoknya bisa bolak-balik ya. Ya, jadi terima kasih sekali. Selalu panteng channel aku ya. Salam persahabatan penuh kasih dari Mendes ya. Jangan lupa komennya ya, likes-nya, tolong di-share ke teman-temannya ya, biar teman-temannya bisa mendapatkan solusi ataupun saran ya. Kalau mau private reading atau personal reading, ada nanti WA-nya aku sertakan di video itu ya. Boleh japri sama Mendes. Dengan tangan terbuka, dengan rasa penuh kasih dan persahabatan, aku buka tanganku buat kalian ya. Oke, mari kita saling memberi dan saling menerima agar terjadilah suatu hubungan yang indah dan nyaman ya. Apalagi bangsa Indonesia ya, yang lagi mengalami seluruh dunia sih, tapi utamakan Indonesia yang lagi mengalami pandemik seperti ini. Semoga cepat badai berlalu, kita bina hubungan yang harmonis ya. Kita saling memberi, saling menerima, persahabatan penuh kasih ya. Mari. Terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe, share ya, share ke teman-teman ya. Oke, kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mendes boleh japri ya, langsung ya. Kita bisa menyambung tali silaturahmi ya, dengan senang hati ya. Kita berbincang-bincang lewat telepon walaupun tidak melihat secara langsung orangnya. Kita adalah satu, bangsa Indonesia. Kita adalah satu, umat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita adalah satu nenek moyang. Oke, terima kasih sekali. Salam sejahtera, salam persahabatan penuh kasih dari Mendes. Bye. Oke, masih bersama Mendes ya, kembali untuk readingan file nomor 2. Halo nomor 2, yang pilih nomor 2, apa kabar sayang? Aku suka nomor 2. Jadi suka agak selengean dikit di nomor 2 ya, karena kita hidup di angka 2 ya. Ada cowok, ada cewek, ada siang, ada malam ya kan, ada cantik, ada tampan, enggak ding, ada cantik, ada kurang cantik ya, ada bumi, ada langit ya kan, ada matahari, ada bulan, sepasang pokoknya ya, ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, pokoknya itu. Makanya aku suka nomor 2, karena hubungan sendiri terbina dari suatu hubungan kasih atau percintaan atau apapun itu terpun dari 2. 2 ya, 2 itu namanya udah hubungan. Oke, ayo kita ulik satu persatu pilihan nomor 2 ya. Relax saja ya, senyumnya mana senyumnya, jangan nervous kayak gitu sih. Nanti cantiknya hilang loh, gantengnya hilang loh ya kan. Apa namanya, reading tarot di Mendes mungkin agak aneh, agak beda ya, lebih banyak ada selingan bercandanya ya, karena Mendes orangnya suka bercanda ya, suka bercanda gitu. Jadinya kalau ngomong serius-serius banget ya bisa sih, cuman untuk melepaskan agar tidak terjadi nervous atau suatu ketegangan gitu, suka Mendes selingin ketawa ataupun bercandaan ya. Jadi mohon dimaafkan kalau yang kurang suka bercanda ya. Ya kan, menurut Mendes senyum atau tertawa itu bisa mengurangi sakit hati ya, walaupun sedikit. Kalau banyak tertawa, sakit hatinya bisa hilang, nggak usah ke rumah sakit ya. Oke.
Aku mulai dari bottom of the decknya, tadi diwakili oleh bunga pita ya. Aku bikin sendiri di sini. Oke. Aku mulai dari bottom of the decknya ya. Di sini ada 8 scope. 8 scope, oke. Atau X of spades ya. Aku taruh di sini ya. Oke. Clue-nya ada 00. 00. Clue 00. 00 loh. 00 loh. Maksudnya maaf kan. 00 loh. Ada perasaan dia mewakili tarot readernya, ada the tower. Kenapa kalian kalau melihat kartu the tower itu agak deg-deg gitu ya? Santai saja sih. Belum tentu yang kalian lihat itu adalah kenyataan. Belum tentu yang kalian lihat itu adalah menakutkan. Beneran gitu, padahal menakutkan tetapi belum tentu menakutkan. Ada connect. Ada connect katanya. Ada 2 tongkat ya. Kemudian ada next of wands. Ada the chariot. Kesana dikit ya, menggangguku. Terus ada strength. Ada king of pentacle. The emperor. 5 of pentacle. Oke, kita mulai yuk. Kita baca tebaran-tebaran kartunya ya. Untuk menjawab, tuluskah cintanya padamu? Buat yang nonton gitu. Tuluskah cintanya padamu? Kita mulai dari bottom of the decknya. Di sini ada X of spades. Ya. Di sini diartikan suatu kekecewaan ya. Dan kalian sudah tahu tentang kekecewaan ini. Karena apa ya? Kalian tahu sebabnya. Ya. Kemudian ada clue-nya ada 00 ya. Ini merupakan kartu yang terhitam ya dalam set dan dalam ramalan gitu, dalam bacaan kartu itu. Ya. Tapi jangan nervous dulu atau jangan sedih dulu. Kita buka dulu satu persatu tebarannya di sini ya. Ada the tower. The tower adalah kartu yang melambangkan gedung runtuh ya. Dimana di situ ada api, ada sambaran petir, dan bahkan mahkota dari gedung itu sendiri pun hampir jatuh dan terlepas ya. Dimana terdapat 2 insan yang terjatuh ke bawah melayang begitu. Tetapi lihat tatapan matanya, tatapan wajahnya masih ke depan seperti mengharapkan sesuatu ya. The tower di sini diartikan kehancuran, bisa juga harapan yang bisa diperbaiki. Harapan perbaikan ya, perbaikan harapan. Dibolak-balik artinya sama. Kemudian ada 2 of wands, di mana digambarkan seorang pria menghadap ke arah laut dan bukit ya, dengan memegangin 1 tongkat di sebelah kirinya dan sebelah tangan kanannya memegang bumi ya. Di sini diartikan bahwa dalam pembelajaran mencari arti kehidupan ya. Ada next of wands ya, seorang pria ya. Seorang pria melaju kuda dengan kencangnya ya. Seperti terburu-buru gitu ya, tergesa-gesa.
Ya, di sini diartikan tindakan yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Ya, biasanya ini berdiri dengan elemen api. Ya, yang bertindak dulu baru berpikir. Ya, di sini kalian berdealing dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada the Chariot. Ya, Chariot itu diartikan dengan kesabaran seorang pria gagah di atas kereta. Di depannya ada sphinx hitam, sphinx putih, di mana diartikan di sini seseorang yang bisa membedakan mana baik mana buruk, ya. Itu suatu kesabaran. Kalian juga berdealing dengan Cancer, Cancer. Ya. Kalau aku berbicara tentang zodiak di sini, bukan berarti kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak itu, tetapi energi yang tertarik di tebaran kartu itu adalah meliputi yang aku sebutkan tadi. Kemudian klarifikasinya ada yang strength ya, atau penuntun, ya, dimana digambarkan seorang wanita cantik sedang memegang singa, ya, ada bunga-bunga tuh di situ. Singa yang begitu ganasnya bisa dia taklukkan karena sifat lemah lembutnya. Ada King of Pentacle, ya, King of Pentacle yang memegang tongkat, memegang pentakelnya, tapi raut wajahnya terlihat murung, ya, terlihat murung sekali, ya kan? Ini digambarkan sebagai kegalauan. The Emperor, seorang kaisar, ya, kaisar dewasa, kaisar udah dewasa. Ya, ini menggambarkan seorang pemimpin yang bijaksana, seorang raja, ya. Dan ada Five of Pentacle, suatu kesusahan atau kesulitan dalam hal pentakel ataupun hal hubungan di sini, ya. Oke. Tadi udah kita satu persatu kita sebutkan apa maksud dari kartu ini. Sekarang kita tinggal untuk menyimpulkan dan menjabarkan, kemudian kita simpulkan dari apa yang mau dikatakan oleh kartu ini, kartu-kartu tarot ini. Aku tekankan lagi, ini hanyalah reading atau fun reading, bisa resonan bisa tidak, ya, tergantung energi kalian tertarik di sini, ya. Kalau resonate, jadikan ini adalah inspirasi, acuan, motivasi, ya, karena ini hanyalah suatu prediksi, ya, yang akan terjadi atau sudah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi. Kalau tidak resonate, berarti energi kalian tidak total tertarik di sini, ya. Jadi sekali lagi, jangan jadikan pedoman hidup atau dasar hidup atau patokan, ya. Jadikan suatu acuan atau suatu motivasi untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Oke. Di sini ada The Tower. The Tower itu digambarkan sebuah gedung yang runtuh, hampir runtuh, ya, dimana tersambar petir, banyak api, ya, seperti kebakaran gitu, sehingga penghuni dari gedung itu sendiri pada keluar nih, ada burung pada keluar, ada dua insan yang terjatuh dari atas, dan bahkan mahkota dari gedung sendiri pun lepas, hampir jatuh, tapi belum jatuh, dia baru lepas, dan ada sambaran petir.
The Tower digambarkan dengan kehancuran ya, kehancuran. Tetapi ingat, kehancuran di sini ada dua insan yang masih menatap ke depan ya untuk suatu hubungan. Ini harapan yang bisa diperbaiki ya, harapan perbaikan ya, atau perbaikan ya, suatu perbaikan. Untuk nomor 2 ada The Tower, kehancuran ya. Kalian sedang berantem, sedang berdebat argumen, sedang berargumen sengit. Ada emosi yang meledak-ledak di sini. Digambarkan ya, api keluar dari gedung. Bahkan hubungan kalian nyaris hancur. Tapi kalian masih berharap hubungan ini bisa diteruskan atau diperbaikin. Kalau kalian tanya, tuluskah cintanya padaku atau tuluskah cintanya padamu? Sepertinya masih kurang. Di sini masih kurang ketulusan kalian karena masih ada emosi yang meledak-ledak dan masih ada pembelajaran ya kalian ini. Jadi untuk mencapai ketulusan kalian harus masih banyak belajar tentang kehidupan ya, tentang bagaimana cara mengikhlaskan, bagaimana cara mencintai, bagaimana cara meredam emosi, bagaimana cara belajar untuk lebih mengerti tentang suatu hubungan ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ya. Itu semua mengarah ke ketulusan, karena semua harus berdasarkan ketulusan. Hubungan tanpa ketulusan tidak akan terjadi suatu hubungan. Yang ada cuman perdebatan, pertengkaran, dan rasa tidak nyaman, rasa yang tidak tenang. Dan jangan ambil kesimpulan secara tergesa-gesa atau mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau menyalahkan seseorang pasangan dengan tergesa-gesa ya. Harus kita pikirkan dulu, jangan bertindak baru berpikir, tapi berpikirlah baru bertindak. Jadi tidak akan terjadi The Tower, kehancuran suatu hubungan apapun itu bentuk hubungan. Tapi di sini kita bicara masalah ketulusan dan hubungan dua orang atau dua pasang kekasih ya. Di sini kita bicara ya, mau pacar, tunangan ataupun pasangan suami istri. Ketulusan penting. Dan untuk mengerti ketulusan itu dari mana asalnya, kita harus belajar untuk mengerti suatu kehidupan ya, dimana kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil langkah dan harus penuh dengan kesabaran ya. Sepertinya dia di sana sabar menghadapi kamu. Sebetulnya dia kecewa dan kamu pun tahu dia kecewa sama kamu. Mungkin kamu emosionalan. Jangan cembeyut. Mendes bicara apa adanya di kartu ini ya. Apa kalian suka membuat dia kecewa? Atau dia yang bikin kamu kecewa? Tapi yang pasti kamu udah tahu sumber kecewanya apa ya. Kalian berantem. Kalian tidak mengerti apa yang disebut dengan hubungan. Kalian harus banyak belajar. Dia pun sedang belajar tentang kehidupan ini ya, tetapi dia terkadang mengambil tindakan secara terburu-buru. Dia mengandalkan fisik ya, karena dia merasa ya dengan fisik atau tubuh yang dia miliki bisa mencapai apapun yang dia inginkan ya. Di situ. Jadi di sini perlu kesabaran ya. Suatu hubungan bukan hanya didasarin dengan cinta saja ya. Cinta bisa hancur, tapi ketulusan ada di dalam hati dan harus dibuktikan dengan kesetiaan ya. Di sini ada strength.
Setelah yang dihasilkan penuntun, kalian dua orang, sepasang, dua orang yang berbeda kulit, tentunya warna berbeda, rambut tentunya warna beda terutama lawan jenisnya, ya jenisnya beda, dia cowok atau cewek, kamu cewek atau cowoknya gitu, dia feminim atau kalian yang maskulin, atau kebalikan, dia yang maskulin kamu yang feminim ya. Suatu hubungan di sini klarifikasinya itu harus didasari dengan lemah lembut ya, saling menuntun, saling membimbing, saling mengingatkan, dan saling asih mengasihi, sebagaimana digambarkan dengan seorang gadis cantik yang membelai singa yang begitu hebatnya buasnya ya. Dan kenapa kalian galau? Karena kalian belum banyak belajar tentang makna hubungan. Jadi terjadilah kegalauan tentang hubungan ini, terjadi pertengkaran ya, makanya kalian harus banyak belajar. Jadi kalau kalian tanya tuluskah cintanya padaku ya, buat kamu, tuluskah cintanya padamu dari aku yang membacakan? Belum terlihat. Ya. Di sini masih main emosi kalian berdua. Masih banyak kekecewaan di sini. Karena apa? Ketergesa-gesaan memutuskan sesuatu, ya. Bisa jadi kesombongan diri ya, untuk mendapatkan sesuatu dia bisa mengandalkan fisiknya ya. Kalian berdua, kamu feminim cantik mungkin ya, atau di sono maskulin ganteng, atau kebalikan. Kalian maskulin di sini yang lagi menikmati menonton YouTube, video YouTube Mendes, kalian ganteng, sedang di sono juga cantik. Ya, di sini ada The Emperor, pemimpin. Pemimpin itu kan kalau yang arif bijaksana itu digambarkan untuk seseorang raja, dan di sini ada raja. Ya. Kalau kalian maskulin yang nonton, jadilah pemimpin yang baik untuk suatu hubungan ini ya. Kalau kalian feminim yang menonton, jadilah seseorang yang lemah lembut ya, yang bisa menuntun pasangan kalian menjadi lebih baik. Satu sama lain harus saling menuntun, sehingga jangan sampai terjadi kesusahan ya. Jadi begini, kalian tanya tentang tuluskah cintanya dia padamu? Belum terlihat. Kalian berdua belum ada ketulusan sama sekali. Kalian masih mengedepankan emosi dan tergesa-gesa, dan masih merasa bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan fisik kamu. Jadi kamu belum ada ketulusan, dia pun belum ada ya. Kalian tanya tuluskah cintanya padamu, tapi kalian juga belum ada ketulusan. Boleh deh tanya pada hati kecil kamu, sudah tuluskah kamu mencintai pasangan kamu? Bagaimana klarifikasi tulus buat kamu? Tulus adalah menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya ya. Tulus adalah ikhlas menerima, ikhlas memberi, tanpa pamrih. Itu yang disebut tulus ya. Dan harus dibuktikan dengan tindakan kesetiaan, saling menjaga hubungan. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan jangan mengandalkan dirimu untuk mendapatkan si dia, atau kebalikannya, si dia mengandalkan fisiknya untuk mendapatkan kamu. Tidak ada perbedaan dalam ketulusan. Sama-sama menerima dan sama-sama memberi ya, menerima apa adanya. Oke, jadi seimbang. Itulah yang disebut hubungan yang tulus, yang dibuktikan dengan kesetiaan, saling menjaga perasaan ya. Sehingga di sini
Kalau kalian ingin bertanya tentang ketulusan, coba deh kamu tanya sama dirimu sendiri, sudah tuluskah kamu menyayangi dia? Sudah kamu buktikan dengan tindakan kamu setia? Ya, karena suatu hubungan di sini harus ada lemah lembut, saling memberi, saling mengasihi, ya, bukan saling menaklukkan, bukan. Ya, ini sebetulnya bisa disimpulkan dengan kebahagiaan secara materi, ya. Tapi di sini kalau untuk hubungan dia galau, kamu atau dia yang galau karena kalian saling kecewa. Dia yang kecewa dan kamu tahu sebabnya. Apa yang membuat kecewa? Hanya kalian berdua yang tahu. Atau sebaliknya, kamu yang kecewa, dia tahu apa penyebab kecewa kamu. Ya. Jadi belajarlah untuk mengerti. Belajarlah untuk memahami apa itu hubungan, apa itu tulus, ya. Maaf Mendes bukan menguruin, ya. Karena di bacaan kartu tarot Mendes akan disertakan saran dan solusi, ya, buat kalian. Jadi di sini sekalian aku lampirkan ketulusan itu apa dan kesetiaan itu apa dan hubungan itu apa, agar tidak terjadi kesulitan dalam suatu hubungan atau kesedihan dalam suatu hubungan, ya. Jangan sampai terjadi kehancuran, ya. Menurut aku kalian berdua masih harus belajar tentang ketulusan, terutama dari yang menonton video ini, ya. Mau feminim atau maskulin yang menonton video ini, tanyalah pada diri kamu sendiri, pada hati kecil kamu, apakah kamu sudah tulus menyayangi orang yang kamu pertanyakan ini, ya. Diawalin dari kamu, ya. Oke. Jadilah seseorang yang lembut kalau kamu feminim, agar mulai terbina ketulusan dari si dia dan kesetiaan dari si dia, ya. Buat yang maskulin, jadilah pemimpin yang bijak, ya. Jangan merasa kamu seorang maskulin harus bisa mengontrol feminim kamu, bukan. Karena di sini digambarkan seorang raja, ya. Tahu sendiri raja kan, dia punya strategi cinta sendiri, dia punya cara untuk mencintai feminimnya itu dengan caranya sendiri. Jadi jadilah maskulin, ya, seorang pasangan buat feminim kamu yang bijaksana, mengayomin, ya, yang membuat pasangan kamu tenang, dan ketulusan akan timbul dari dia melihat kamu juga tulus mencintai pasangan kamu, dibuktikan dengan kesetiaan, ya. Oke, aku tanya dulu pada black boxku, apa ya nanti yang harus kalian lakukan, ya, buat yang tanya tuluskah cintanya padamu. Belajar dulu dari kamu, apakah kamu tulus? Tulus itu bukan aku tulus, bukan, tapi harus dibuktikan dengan tindakan, ucapan, dan tingkah laku kita, oke, keseharian kita, ya, tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, tanpa suatu tujuan apapun kecuali demi kebaikan suatu hubungan doang. Itu tujuannya, itu tulus mengasihi dia, tulus menjadi pasangan dia. 1, aku ambil 4, 2, 3, 1 lagi, ya, 4. Oke, kita baca satu persatu pesan dari Black Box Mendes tentang saran cinta. Hubungan ini mau dikemanain, mau dilanjut atau diakhiri. Karena di sini ada kekecewaan kalian pun tahu sebabnya apa. Begitupun dia juga tahu sebabnya apa. Ada merah. Apa kalian menyukai warna merah? Atau di sini udah sepasang suami istri waktu menikah pakai gaun merah, tenda merah.
Ada apa dengan merah? Ya, emosi juga digambarkan dengan merah. Di situ ada the tower. Tolong dong padamkan api kemarahan. Belajarlah untuk mengerti kehidupan ini ya, bahwa hidup ini perlu dipelajari, hubungan itu perlu dipelajari. Menangislah nomor 2. Yang pilih nomor 2. Kalau kamu memang benar-benar tidak bisa menahan tangis, menangislah. Untuk suatu hubungan bagus kok menangis, agar kamu bisa mengerti dan menyadari dengan tangisan bisa mengurangi beban pikiran kamu tentang kekecewaan kamu. Ya, menangislah. Oke, kita baca nomor 3. Saran cinta nomor 3. Kenapa nomor 2? Selesaikan masalahmu ya. Kalian punya masalah apa coba? Sehingga kalian kecewa. Ini hanya kalian yang tahu ya. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan. Selesaikan masalah dulu. Nomor 4. 7. Ada apa di tanggal 7? Di bulan 7. Ada apa? Kamu lahir di tanggal 7? Atau si dia lahir di bulan 7? Atau kamu yang lahir di bulan 7 dia lahir di tanggal 7? Ada apa nomor 2? Ada apa nomor 2? Ini ada apa? Selesaikan masalahmu. Menangislah. Menangis tidak dilarang. Justru bisa mengurangi beban pikiran, beban hati ya. Menangislah. Di tebaran nomor 2 penuh kekecewaan karena emosi kalian ya. Aku tidak tahu masalahnya apa, tapi kalian mengalami kekecewaan. Tapi hubungan ini bisa diperbaiki. Maka bicaralah baik-baik ya. Selesaikan masalah baik-baik ya, mau dibawa hubungan kalian ini. Sekarang aku buka pesan alam dari White of Empau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan nomor 2? Mohon petunjuk. Mohon diberitahu jalan keluarnya. Nomor 2 ada apa? Nomor 1 ini ya. Ini nomor 2. Aku buka satu persatu. Nomor 2 masih di situ sayang. Nomor 2 sayang, kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk kau kejar ya. Di sini masih bisa diperbaiki hubungan kalian. 2 insan yang masih memandang ke depan, yang artinya hubungan ini masih bisa diperbaiki ya. Jadi kejarlah cintamu. Menangislah. Dan kemudian selesaikan masalah ya. Kalau perlu nangis berdua biar lega. Karena dia kecewa, kamu pun akan kecewa. Ini yang tahu kalian berdua masalahnya. Dia merasa kecewa pun, dia tahu sebabnya kenapa dia kecewa, itu kamu tahu. Kamu pun tahu kenapa kamu kecewa. Kamu pun tahu sebabnya apa, karena kenapa kecewa ya. Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk kamu kejar ya. Di sini masih ada kesempatan untuk perbaikan. Kamu dan dia atau 2 insan ini masih memandang ke depan untuk mendapatkan suatu harapan baru ya. Dan klarifikasinya pun mendukung. Di sini ada strength, ada King of Pentacle dan the Emperor ya. Kalian harus saling memberi, saling menerima apa adanya tanpa pamrih, tanpa sesuatu yang ada di hati kamu tuju buruk ya. Jadi kamu bisa kembali untuk membina hubungan ini ya. Dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan, kamu feminim dan kamu yang maskulin. Dengan penuh wibawa kamu, kebaikan kamu. Di sini hubungan tidak ada perbedaan, maksudnya harus sama-sama saling memberi, saling menerima apa adanya ya. Tidak ada ganteng, tidak ada cantik, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Kalau udah cinta ya cinta aja gitu. Ya kan, anjing mengonggok kawilah berlalu. Atau kalian akan mengikhlaskan hubungan ini. Ketulusan atau tulus sendiri itu bisa dibagi menjadi
bisa diartikan tulus itu ya tanpa pamrih, mengikhlaskan atau ikhlas ya di sini. Ya, sekarang terserah kalian. Kalau memang cinta ini layak untuk kamu kejar dan kamu masih mau melakukan untuk mengejarnya, lakukanlah ya. Kalian bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng, kalian bicarakan baik-baik ya kan. Tapi kalau tidak, mengikhlaskan lebih baik ya. Kalau memang kekecewaan itu sangat amat memukul perasaan kalian ya, di sini suruh menangislah kalau bisa mengurangin. Oke. Pesan aku nomor 2, binalah tulus itu dari hati kamu sendiri dulu, baru kamu minta ketulusan dari orang lain. Kalau kamu menjadi orang yang tulus ya, tulus itu ikhlas tanpa pamrih ya, pure gitu, murni itu, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang tulus juga, yang murni juga ya. Oke sayang. Untuk nomor 2, tetap semangat ya, harapan masih ada. Kalau kalian masih sayang dan memang kamu ingin menjalin hubungan ini untuk perbaikin saja ya. Kalau tidak ya ikhlaskan saja, itu bagian dari ketulusan mengikhlaskan ya. Oke, nomor 2 cukup sekian ya. Bila resonate, ini adalah milik kamu ya. Solusinya tadi udah disampaikan ya, pesan alam juga udah disampaikan. Jadi semoga bisa memberikan acuan untuk kamu memperbaikinya semuanya ya. Kalau diikhlaskan ya diikhlaskan, kalau mau dikejar ya dikejar saja, itu tergantung kalian ya. Tapi solusinya sudah ada ya, bagaimana caranya kamu mengikhlaskan dan bagaimana kalau kalian akan meneruskan. Tadi udah Mendes sampaikan ya kan. Jadi komennya diminta ya sama Mendes, tolong komen ya sayang ya, biar aku tahu bagaimana file nomor 2 ini menerima bacaan tarot seperti ini. Senyum tetap ya, aku mau kalian tetap senyum walaupun sakit seperti apa, senyum ya, karena senyum adalah obat mujarab ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, barangkali mereka juga ingin mengetahui apa sih hubungan kalian, hubungan teman kalian itu, atau mungkin ada di sini nanti ya apa yang dialamin teman-teman kalian. Jadi di share ya ke teman kalian bersama video Mendes Tarot, mendapatkan saran dan solusi untuk semua masalah. Dan kalian kalau ingin personal reading atau private reading bisa hubungin melalui WA ya. Nanti bisa via call atau nanti Mendes bikin videonya langsung, aku kocok langsung, aku baca langsung, dan aku jadikan video, aku kirim ke WA kalian ya. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke. Kalau cuma sekedar japri atau kita ngobrol-ngobrol, kenalan boleh ya WA ke Mendes, kita bicara atau kita call-callan saja tanpa prediksi atau tanpa baca-baca tarot ya. Jadi kita cuman pure ngobrol-ngobrol aja. Oke, terima kasih ya yang nomor 2. Semoga semangat selalu ya. Salam sejahtera, salam persahabatan penuh kasih dari Mendes. Semangat ya, semangat dan tetap tersenyum. Oke, ada jempol 2 buat kalian nomor 2. Jangan putus asa ya saya. Salam. Bye. Halo. Nomor 3 masih di situ ya. Oke, mari kita lanjutkan untuk pembacaan file nomor 3. Tuluskah cintanya padamu? Mari kita ulik bareng-bareng bersama Mendes. Ada apa di file nomor 3 untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Diwakilin oleh bunga pita merah marun. Aku taruh di sini. Oke ya. Pertama kita buka dari bottom of the deck-nya dulu. Ada Jack
of Spades atau Jack Skop. Kalau orang Jawa bilang itu Jack Skop ya. Oke, aku taruh di sini dulu. Satu persatu kita buka dulu, baru nanti kita baca arti-artinya dan kemudian kita jabar dan kita simpulkan. Clue-nya ada 60. 60. Terus kemudian ada untuk tebaran perasaannya ya oleh reader tarotnya. Ada Seven of Cup ya. Terus ada Deaths ya. Ada 10 koin atau Ten of Pentacle ya. Ada terakhir untuk perasaan dia ada Ace of Swords. Ace of Swords. Oke. Kelihatan nggak? Taruh sini ya. Oke. Untuk klarifikasinya ya, ada Ace of Pentacle. Kelihatan kan? Ada the Devil, ada Ten of Swords, terakhir ada Four of Cup. Oke. Ayo kita mulai untuk membaca satu persatu, mengartikan apa arti dari kartu ini. Kartu ini berbicara apa tentang hubungan kalian dan akan menjawab bagaimana untuk pertanyaan kalian ya. Tuluskah cintanya padamu? Ada Jack Skop atau Jack of Spades ya. Digambarkan sebagai pria muda ya. Pelajar dalam ilmu pengobatan dan ilmu hukum, bisa dokter ya. Bisa pengacara, bisa mantri, ya kan? Yang berhubungan dengan pengobatan ataupun dengan ilmu hukum. Ya, di sini ada 60 ya. 60 diartikan dengan penipuan. Penipuan ya. Penipuan atau kita harus waspada terhadap teman ya. Kita harus waspada terhadap teman walaupun kita percaya, tapi tetap harus waspada ya. Ada Seven of Cup ya, di sini adalah pilihan atau khayalan ya, pilihan bayangan. Ada Deaths ya, ada Deaths. Terus ada Ten of Pentacle ya. Kebahagiaan atau berkelimpahan hidup ya, keuangan, dan Page of Swords. Klarifikasinya ada Ace of Pentacle diartikan dengan peluang ya, peluang, ada suatu peluang gitu. Ada the Devil ya, nafsu atau kehancuran. Nafsu ya, yang jelas itu nafsu. Ya, ada the Devil. Terus kemudian ada ke-10 nih, ada ke-10 pedang ya, ini ya, ke-10 pedang ya, menancap di punggung. Pengkhianatan ya. Di sini diartikan pengkhianatan. Dan ada Four of Cup, yaitu pertimbangan atau menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang. Oke, mari kita ulik kembali ya, apa sih yang ingin disampaikan oleh tebaran kartu ini. Pilihan nomor 3. Tuluskah cintanya padamu? Aku akan sampaikan di sini. Akan aku bacakan apa yang ada di cintanya. Ada di cinta dia untuk kamu yang bertanya.
Oke, tuluskah cintanya padamu, wahai yang pilih nomor 3? Sahabatku terkasih, cek skop ya, digambarkan dengan seorang pria muda, gagah, berani, ganteng ya. Dia belajar dalam ilmu pengobatan ya, mungkin dia dokter atau apoteker atau menteri bukan mantri ya, bukan menteri, mantri puskesmas atau yang berhubungan dengan kesehatan. Dan juga digambarkan sebagai seorang pria muda yang belajar dalam ilmu hukum, yaitu tentang mungkin yang bersangkutan dengan hukum ya, yang bersangkutan dengan hukum. Terus ada clue-nya di sini, ada 60 ya, waspada terhadap teman atau penipu ya. Perasaan dia, kalau kalian bertanya, tuluskah cintanya padamu? Dia sepertinya masih dibayang-bayangin oleh masa lalunya, oleh bayang-bayangan halu-halu dia tentang sesuatu, tentang pilihan dia ya, yang dia banyak pilihan di sini ya. Dia masih kebingungan memilih di sini. Kalian udah berstatus belum sih? Belum ya? Masih mau ya? Masih mau belum dikasih status sama si dia, atau yang nonton maskulin kamu belum ngasih status sama dia, atau belum ada keputusan tentang status. Jadi si dia atau kamu masih banyak pilihan, atau masih membayangkan hal-hal yang ada di pikiran kalian ya, membayangkan tentang pilihan-pilihan kalian tentang hubungan ya. Ada death atau berhenti, atau kematian, atau kelahiran baru. Akan terjadi kelahiran baru, atau bukan kelahiran bayi, bukan kelahiran untuk sesuatu hubungan baru gitu. Ada kelimpahan ya, Ten of Pentacle itu digambarkan dengan kelimpahan materi ya, kelimpahan kasih sayang, seharusnya seperti itu ya. Kalau ditanya, tuluskah cintanya padamu? Pasangan kamu di sana lagi mencari seseorang yang tulus untuk menjalin hubungan, karena dia ingin mengawali ya, meninggalkan masa lalunya untuk mengawali suatu hubungan baru ya. Karena kemarin pernah ada hubungan tapi terhenti, sehingga dia masih terbayang-bayang masa lalunya nih, memilih yang masa lalunya tuh banyak pilihan gitu ya. Sekarang dia akan mengawali hubungan baru, mungkin mudah-mudahan bersama kalian ya. Kalian belum berstatus ya, apa tunangan, pacar. Dia masih ada pemikiran masa lalu tuh, tentang membayangkan orang-orang masa lalu. Dan ada Ten of Pentacle sendiri ini untuk mencapai, dia punya keinginan mencapai kebahagiaan atau berkelimpahan harta ya, kebahagiaan yang sempurna gitu ya. Di sini ada 2 insan, wanita muda dan pria muda. Di sini ada seorang tua ya, dan ada anak kecil juga ya, yang ditunggu. Ini anak kecil nih ya kan? Ada anjing, ditemenin anjing ya. Nah di sini diartikan ingin mencapai suatu kelimpahan atau kebahagiaan hubungan dan kelimpahan materi. Cari saja orang kaya. Tapi punya enggak ketulusan ya? Belum tentu. Dan Page of Swords, dia itulah yang dia pikirkan saat ini ya. Untuk ketulusan belum punya dia, belum ada ketulusan buat suatu hubungan. Dia masih ingin menentukan pilihannya dan ingin nanti membuka lembaran hubungan baru ya, yang penuh kebahagiaan. Itu keinginan dia ya, dan sekarang lagi ada di pikiran dia gitu. Jadi untuk yang udah pacaran sama dia ya, boleh ditanya tindakan dia apa selama ini gitu. Tulus itu bukan berarti kamu dikasih
Rasanya dia royal sama kamu gitu, bukan. Itu bukan tulus. Kalau tulus itu ya tidak diberi juga menerima, tetap aja gitu, maksudnya menerima dan memberi ya. Bukan, tulus itu tanpa pamrih saja, tanpa pamrih, tanpa ada pamrih, kecuali cuman menyayangi, mencintai ya, dan ikhlas memberikan sesuatu itu gitu ya. Nah, itu perasaan dia seperti itu, belum ada ketulusan. Kalau kalian sudah ada hubungan pacaran atau tunangan atau suami istri ya, aku bukan menakut-nakutin kalian ya. Kalau menanyakan pertanyaan tentang ketulusan dia di sini ya, terutama nomor 3 ini, pilihan nomor 3 ya, kalian nggak usah bertanya kamu tulus enggak, tapi liatin aja tindakannya dia, kesehariannya ya, kesehari-hariannya itu yang benar-benar kalian perhatikan saja ya. Itu bisa menunjukkan sifat dia atau ketulusan dia atau enggak. Masalahnya di sini ketulusan itu harus diimbangin dengan tindakan ya, yaitu setia ya. Kalau dia masih menimbang-nimbang seperti ini, walaupun ini cuma bayangan istilahnya ya, mengenang atau berhalusinasi gitu, bayang-bayangan yang tidak mempengaruhi suatu hubungan, tapi kan lambat laun kalau dibiarkan bisa berkembang dan merindang gitu ya kan. Dan yang mengakibatkan seperti ini, peluang kamu yang membiarkan dia untuk berpikir yang seperti ini, bayangan-bayangan pilihan gitu. Kalau kamu biarkan dia seperti itu, atau kamu sendiri ya membiarkan pikiran kamu seperti ini, membayangkan untuk membayangkan ini, membayangkan itu, pilihan ini, pilihan itu, kamu bayangkan terus, dan kemudian kok ada peluang, kemungkinan ketulusan gak ada, kesetiaan pun gak ada, dan akhirnya adanya cuman nafsu atau gairah saja ya, dimana ikatan di sini 2 orang insan, pria dan wanita yang diikat ya oleh rate, dinaungin oleh syaitan atau iblis. Di sini digambarkan ya, menakutkan kan ya. Jadi jangan sampai ada kamu kasih peluang buat dia untuk membayangkan ya, tapi percaya ya, karena akhirnya terjadi apa? Pengkhianatan. Karena apa? Dia selalu menimbang, cewek ini, cewek itu, cowok ini, cewek itu, dia menimbang terus, jadilah kehancuran ya, saling merasa dikhianati gitu, pengkhianatan ya. Tulus belum ada sama sekali. Kalaupun kalian punya status pacaran, tunangan atau menikah, tidak ada salahnya kalau kita suka memperhatikan. Yang penting tidak terlalu overthinking ya, diperhatikan ya. Kamu kasih jangan pertanyaan, cuman kalian saling mendekatin aja ya. Jangan sampai kalian kasih dia peluang untuk memikirkan hal-hal yang merugikan kalian, merugikan hubungan ya. Ini membayangkan suatu keindahan ya. Wanita kalau yang menonton maskulin itu, yang menonton feminim ini, maskulin kamu lagi membayangkan suatu pilihan-pilihan feminim yang indah-indah. Di sini ada kamu sih, ini kamu masih ada di hatinya, dia, dan dia menatapnya ke sini, tapi kadang-kadang kan kepalanya ke sono tapi badannya ke sono. Kan bingung dia sampai begini, dia badan menuju ke kamu, sorong ke kamu, tapi kepalanya kemana-mana, tangannya kemana, kepalanya kemana, condongnya kemana ya. Jadi kalau kalian sudah berstatus pacaran, berstatus tunangan, ataupun berstatus menikah, tiada salahnya kalian selalu memperhatikan gerak-gerik suami, tapi jangan terlalu overthinking ya. Berilah dia yang terbaik dari kamu, biar dia jangan sampai berkesempatan memikirkan sesuatu yang seperti ini ya, membayangkan sesuatu, bayangan-bayangan pilihan lain gitu. Jangan sampai ada peluang buat dia untuk itu ya. Nanti akan terjadi nafsu atau gairah atau melanggar ketentuan hukum jadinya kan
Misalkan kalau udah menikah, kalian tidak terlalu perhatikan suami atau pasangan kamu atau istri kamu, ada peluang deh, udah hanya suami kamu terbinalah suatu hasrat ya, nafsu atau suatu pelanggaran untuk hukum ya. Ya misalkan udah menikah ya melanggar hukum pernikahan itu apa gitu kan. Dan akhirnya apa terjadi nih di hubungan kalian itu ada pengkhianatan kan, ada pengkhianatan dan sama sekali dipertimbang-timbangkan gimana. Pokoknya jangan sampai ada kesempatan itu. Caranya bagaimana? Tuluslah kamu mencintai dia, menyayangi dia, melayani dia ya. Bukan berarti kalau masih pacaran melayani layaknya suami istri, bukan. Yang tunangan bukan, tetap pada porsi-porsinya masing-masing ya. Untuk suami istri ya lebih cenderung perhatian sama suami, lebih memperhatikan suami ya kan. Jadinya terjadilah kesetiaan dari dia itu timbul ya. Jadi tidak ada kesempatan memikirkan hal-hal yang seperti ini ya, memandang yang lain gitu. Kalau yang pacaran atau tunangan ya berikan pada pasangan kamu itu yang terbaik ya, perhatian, kasih sayang ya. Jangan melanggar hukum ya, jangan melanggar hukum agama dulu kalau belum menikah ya. Menikah dulu baru boleh ya. Untuk nomor 3, masalahnya cuman pasangan kamu di sono sepertinya belum ada ketulusan, tapi tetap pancangan cinta ada di kamu. Cuman kok badannya cenderung ke kamu, tapi kepala ke sono, tangan ke sono. Badan tuh condong gitu loh. Ya, jadi ketulusan belum nampak di sini. Ya, baru ada kesetiaan saja. Tapi ketulusan belum tampak. Karena udah mulai berpikir untuk hal-hal yang aneh. Dia mengharapkan, kalau masih pacaran, dia mengharapkan pilihannya dia tepat dan dia akan mengawali hal-hal baru untuk hubungan ya, karena dia menginginkan hubungan yang bahagia ya. Nah, ini udah mulai dia pikirkan. Kalau untuk yang udah pasangan suami istri ya, ini jangan sampai suami kalian membayangkan atau istri kalian membayangkan hal-hal ya, ada kesempatan membayangkan untuk pilihan lain ya, walaupun sepertinya di rumah setia sama kamu, tapi karena ada kesempatan, ada peluang, akhirnya terjadilah the devil. The devil itu pelanggaran hukum ya, nafsu ya, seks terutama, dan ada pengkhianatan. Sebelum terjadi, untuk nomor 3, pilihan nomor 3, tuluskah cintanya padamu? Belum. Tulus harus diawali dari kamu ya. Di sini harus diawali dari kamu, atau sebaliknya ya. Kalau kamu yang melakukan dengan bayangan-bayangan ini, tolong dong tinggalkan ya. Jangan sampai ada penyesalan di akhirnya nanti ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang gak diinginkan terjadi ya. Kalau kamu masih sayang sama dia, tentu aku percaya kalau kalian tanya tentang tuluskah cintanya padamu, pasti kalian mencintai sangat amat sama pasangan kalian yang kalian pertanyakan ini. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu. Pesan aku nomor 3, yang pilih nomor 3, jagalah pasanganmu ya. Sayangi pasanganmu ya, menurut porsinya masing-masing ya. Buat yang suami istri tentu udah tahu ya porsinya suami istri itu seperti apa. Yang lagi tunangan, lagi pacaran ataupun lagi menjalani menuju ke status ya, ke status. Mungkin sekarang belum ada status ya. Jangan dimulai dari dia, ketulusan itu tadi dari diri kamu sendiri, nanti akan terpancar ke dia dan dia akan mengikuti jejak kalian untuk menjadi seseorang yang tulus dan setia. Di sini ada setia tapi tulus belum berbicara ya. Di sini ada setia tapi belum ada ketulusan untuk rasa, jadinya ya setia saja. Seharusnya kalau hubungan itu kan ada tulus, ada setia. Ya, hubungan itu harus dimulai dari ketulusan ya. Ketulusan tanpa pamrih gitu kan. Ya. Oke. Nomor 3, aku kocok blackboardnya dulu. Ada apa ini? Enggak terlalu menakutkan. Asal ini tergantung kalian saja. Enggak menakutkan. Ini enggak terlalu mengkhawatirkan, tapi tergantung kalian juga. Biar enggak terjadi sesuatu yang menakutkan atau terjadi sesuatu yang enggak diinginkan, jadi kalian harus benar-benar tahu ya apa
status kalian, porsinya bagaimana ya kan. Begitu ya, nomor 3 ya. Kalian senyum-senyum aja. Kalian tanya tulus enggak sih cintanya? Kalian bagaimana? Kalian tulus enggak? Soalnya di sini enggak ada tulus, tapi adanya setia doang. Ya. Begitu. Aku ambil 4 seperti yang lainnya, 4. Aku kocok-kocok dulu. Semoga bisa lebih memberikan semangat untuk apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini ya. 1. Kemudian aku ambil lagi ya 2. 2 lagi berarti 3 ya. 3. Mana sih? Aku belum klik mau ngambil itu. Ntar 1 lagi ya. Mana sayang? Susah. Aku mau cari yang benar-benar susah dicari dan aku susah diambil dan aku pingin mengambilnya. Itulah intuisi ya, kekuatan intuisi ya. Kita harus pakai intuisi. 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka satu persatu saran cinta untuk file nomor 3. Semoga resonate dan bisa membantu untuk lebih mengharmoniskan hubungan kalian ini. Biarlah dia pergi. Tuh gimana? Biarlah dia pergi ya. Buat apa kalian nanyain ketulusan dia kalau kalian membiarkan dia pergi ya? Bumi, berusahalah untuk bisa diterima dan menerima ya kan. Ketulusan itu bisa menerima dan diterima. Menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya ya. Dan dibumbuin dengan kesetiaan ya. Tulus tanpa setia apa artinya? Dia lebih dewasa. Tuh dia lebih dewasa dari kamu ya. Iya, ini kan digambarkan seorang pria muda. Kalian mungkin masih muda, masih sekolah, atau mungkin ya kalau kalian feminim kalian lebih muda dari dia. Dan kalau kalian kalau kalian maskulin, kalian lebih muda dari kalian, dari dia, lebih muda dari dia ya. Pemikirannya maksudnya, bukan umurnya ya. Dia lebih dewasa gitu. Dewasa itu bukan tergantung umur ya. Itu mah dewasa itu kan terbentuk dari lingkungan, pengalaman ya, dan keadaan ya. Bukan terfokus pada umur. Umur udah 60 tahun bisa juga kelakuan seperti anak-anak. Tapi umur yang 6 tahun bisa juga kelakuan itu seperti orang yang udah dewasa, mengerti mana yang salah, mana yang benar gitu. Yang disebut dewasa atau lebih dewasa. Tak ada apa-apa ya. Atau bisa dibaca traveling ya, traveling atau jalan-jalan. Ya udah, nanti kalau kalian sudah kembali serasi dan bersatu ya sama pasangan kamu ini, karena pasangan kamu mengerti kalau kamu itu tulus dan dia tidak neko-neko gitu ya, tidak neko-neko gitu. Jalan-jalan deh biar lebih hangat hubungan kalian ya. Di saran si Mendes ya. Aku seperti itu loh sama sahabat semua. Kalau lagi ada selek-selek gitu sama pasangan gitu ya, aku cepat-cepat minta maaf, langsung kita bicarakan, kita seolah-olah supaya dia melupakan sesuatu itu dan kemudian dia merasa lebih diperhatikan sama kita kan. Ya udah, aku ajak jalan-jalan aja. Nanti di jalan kita bisa bertukar pikiran kan, tidak pakai tegang-tegangan gitu, kita ngobrol aja santai-santai mengenang masa lalu gitu. Dulu kita jatuh cinta karena apa, begini gitu. Jadi tidak sampai sempat 10 menit, tidak sampai sempat dia itu memikirkan untuk pilihan yang lain. Alhamdulillah ya, tidak sempat memikirkan hal-hal yang lain. Atau apalagi untuk aku kan seorang feminim, dia suamiku kan maskulinnya, jadi nggak sempat dia itu memikirkan wanita lain. Karena apa? Kalau ada masalah cepat-cepat diselesaikan, jangan sampai dikasih peluang ya.
nanti malah terjadi pengkhianatan. Alasannya apa? Berantem. Berantem terus akhirnya berkhianat. Aduh, jangan ya. Mau dikasih petunjuk, beritahu 1 atau 2 pesan alam untuk nomor 3, file nomor 3, hubungan agar semakin harmonis, ketulusan timbul dan kasih sayang timbul. Ada kesetiaan tapi tidak ada kasih sayang, ada kesetiaan tapi tidak ada ketulusan, tidak ada artinya. Mohon diberi petunjuk 1 atau 2. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah ya. Oh, minta dibaca semua. Oke. Minta dibaca semua. Dia menjatuhkan diri, sekali jatuh 3. Tadi awal jatuh 1, kemudian jatuh 3. Berarti dia ingin menyempurnakan pesan-pesannya untuk kalian yang nomor 3, yang bertanya tentang tuluskah cintanya padamu, akan dijawab oleh alam ya. Kutipan pertama, lupakan dia. Kenapa lupakan dia? Ya, lupakan dia. Perasaan. Kalian harus berbicara dengan perasaan kalau kalian ingin meneruskan hubungan ini ya. Makanya jangan sampai dikasih dia peluang agar tidak terjadi pengkhianatan ya, agar tidak saling melupakan ya, agar dia tidak pergi ya. Tapi kembali lagi kepada kalian, kalau kalian memang sudah ada alasan lain untuk putus atau untuk udahan ya sudah. Tapi di sini nggak ada masalah berat di sini ya, cuman pernah ada jeda aja ya. Ini pernah ada jeda di sini, tapi kan dia ingin mengawal hidup bersama bayang-bayangan dia. Belajar sesuatu, lakukanlah yang bisa membuat kamu untuk maju. Oh gitu kan pesannya. Jadi kamu belajarlah sesuatu yang akan membuat hubungan itu maju ya. Ya kalau kalian kemarin itu menjadi pasangan yang kurang bagus, misalkan kalian menjadi pacar yang kurang setia, atau menjadi pacar yang suka ngontrol, atau kalian punya kamu jadi pasangan yang buat dia itu kurang baik, buat si dia itu kurang baik sehingga dia membayangkan hal-hal yang di luar kalian ya, makalah belajarlah untuk kebaikan hubungan ini ya. Selesaikan masalah ya. Ini yang ada masalah, kalau memang ada, ini tergantung kalian ya. Masalahnya di sini nggak ada ya, cuman masalahnya yaitu suka membayangkan saja. Itu pun kalau dikasih peluang, kalau nggak dikasih peluang nggak akan terjadi ya. Jadi kalau ada masalah segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Masalah yang ditunda-tunda akan menjadi gunung, akhirnya menjadi gunung es, yaitu beku. Akhirnya hubungan jadi beku ya. Kalau masalah ditunda-tunda akan menjadi semakin berat ya, menjadi masalah baru, timbul masalah baru, dan akhirnya jedor seperti letusan gunung yang sudah lama menahan luapan yang larvanya sudah meledak-ledak di dalam ya. Oke, untuk yang nomor 3, kalian akan baik-baik saja ya. Ini terserah kalian, kamu biarkan dia pergi dengan bayangan-bayangan orang lain atau selain kamu, atau kamu lupakan dia ya, terserah kalian ya. Tapi kalau kalian untuk bersatu kembali, berbicara dengan perasaan ya, untuk berbagi perasaan ya, dia lebih dewasa dari kamu, dan jadilah dan berusaha untuk bisa menerima dan diterima ya. Maksud kan nanti kalau yang kurang, misal kok kurang jelas gitu, misalkan readingan Mendes ini bikin aku masih penasaran gitu, udah personal reading aja. Personal reading aja sama Mendes ya. Oke.
nanti jadi lebih jelas kan. Di sini kan sifatnya kan apa namanya, general ya, umum ya, tarikan energinya dari semua penjuru ya, jadi punya orang banyak gitu ya, energinya orang banyak, jadi nggak bisa sedetail-detailnya gitu. Kalau pengen readingan detail ya tentang hubungan kalian ini, kalian bisa apa namanya, personal reading atau private reading ya. Ada nomor WA-nya nanti, seperti video-video kemarin aku lampirkan di situ ya, nomor WA aku. Tapi kalau cuman pengen sekedar ngobrol di luar reading, oke, boleh telepon aja ya ke nomor WA aku ya. Oke, nomor 3, semangat terus, jadilah menjadi lebih baik, belajarlah untuk menjadi lebih maju ya, dan belajarlah untuk menerima dan diterima ya. Kalau masalahnya udah selesai nanti, kapan-kapan ini kalian alami ya masalah ini yang aku untuk tema hari ini ya, untuk judul hari ini, kalian benar-benar mengalaminya, dan kan solusi aku, saran aku, kalian benar-benar kalian praktekkan dan kalian mengalami kesuksesan untuk hubungan kalian ini ya, sampai travel jalan-jalan. Jangan lupa oleh-olehnya kabarin aku ya lewat komen atau lewat WA ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jangan lupa komennya, likes-nya, subscribe-nya, dan tolong di-share ke teman-teman kalian ya, agar menjadi lebih banyak persahabatan kita ini ya, lebih banyak sahabat, lebih banyak kita bersilaturahmi ya kan, untuk membina keharmonisan ya, minimal untuk kita, maksimal untuk bangsa Indonesia bisa menyatu, saling bersilaturahmi, saling berbagi kasih ya kan, saling mengingatkan, saling memberi solusi, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Oke, salam persahabatan penuh kasih dari Mandes. Tetap semangat ya. Semoga apapun yang kalian harapkan ya, yang menonton video ini dari file 1, file 2, file 3, yang kalian harapkan tercapai ya, seperti keinginan-keinginan yang kalian inginkan ya, selalu mendapat ridhonya ya. Oke, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada yang punya hidup ya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.